Halo teman, setiap kalian pasti pernah ke Jogja bukan? Dan pasti pernah juga melewati sebuah tugu yang terkenal dengan nama Tugu Jogja atau Tugu Pal Putih yang terletak di pusat kota Yogyakarta. Tepatnya di perempatan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Margo Utomo yang dulu bernama Jalan Mangkubumi. Tugu Jogja berdiri tepat di jantung kota, bukan hanya untuk sebagai penanda arah teman, tetapi merupakan simbol dari poros kehidupan. Tugu Jogja menyimpan banyak simbol dan makna di dalamnya. Mau tahu? Yuk napak tilas bersama Pratsna. Jadi teman, ketika Pratsna berdiri di depan Tugu Jogja, Pratsna tidak hanya melihatnya sekedar sebagai penanda arah saja teman, tetapi juga sebagai simbol kesatuan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Bagi Pratsna, setiap sudut tugu ini berbisik tentang perjalanan hidup manusia, tentang bagaimana manusia mencari keseimbangan di tengah jagat raya. Melalui filosofi kota kali ini, Pratsna akan mengajak teman-teman melihatnya dari beberapa sisi. Mulai dari sisi sejarahnya, kemudian makna dari tata letaknya, dan akhirnya sisi filosofisnya sebagai bagian dari kearifan lokal dan spiritualitas Jawa yang begitu halus dan dalam. Yuk kita mulai. Yang pertama, sejarah Tugu Jogja. Tugu ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I sekitar tahun 1755 sebagai bagian dari pembangunan kota Yogyakarta dan keraton. Nama awalnya adalah Tugu Golong Gilik. Golong artinya bulatan, gilik artinya silinder. Karena bentuk tugu tersebut adalah silinder dengan puncak yang bulat. Fungsi awal tugu ini selain sebagai landmark kota, tugu juga dijadikan titik pandang atau acuan bagi sultan ketika beliau bermeditasi menghadap ke arah Gunung Merapi, keraton, dan Laut Selatan. Pada tanggal 10 Juni 1867, tugu awal mengalami keruntuhan akibat gempa besar, lalu kemudian dibangun kembali oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1889 dengan desain yang berbeda teman, yaitu dengan bentuk persegi dan puncak kerucut yang meruncing. Tingginya juga dikurangi dari 25 meter menjadi sekitar 15 meter, yang akhirnya dikenal sebagai Tugu Pal Putih. Pal artinya tugu, putih merujuk pada cat putih. Sekarang tugu ini menjadi salah satu ikon kota Yogyakarta dan bagian dari warisan budaya dan tata ruang kota. Lalu yang kedua, makna tata letak Tugu Yogyakarta. Teman, jika kamu berdiri di depan tugu dan menatap lurus ke selatan,
kamu akan melihat Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Keraton Yogyakarta. Jika kamu menatap ke utara, garisnya lurus menuju Gunung Merapi. Jadi posisinya memang tepat di tengah garis imajiner spiritual Yogyakarta. Merapi di utara dan keraton di arah selatan. Lalu, apa makna dari posisi tersebut? Oke, yuk kita bahas. Ada dua makna, teman. Makna yang pertama adalah Tugu Jogja sebagai pusat orientasi kota. Hampir semua struktur tata kota Yogyakarta disusun mengikuti arah dari Tugu ke keraton. Karena itu, banyak hotel, toko, dan rumah tradisional lama dulu menghadap ke arah sumbu ini sebagai bentuk penghormatan pada poros spiritual kota. Lalu, makna yang kedua, Tugu sebagai simbol penghubung antara dua dunia. Tugu berdiri sebagai penyambung antara dunia manusia yang diwakili keraton dan dunia entitas spiritual yang luhur yang diwakili oleh Gunung Merapi dan Laut Selatan. Dalam kejawen, garis ini disebut poros kosmis yang merupakan lambang keseimbangan antara alam kasar atau jagat alit, biasa disebut juga jagat cilik, dan alam halus atau jagat ageng atau bisa juga disebut jagat gede. Di antara dua alam itulah manusia belajar menyeimbangkan langkahnya. Dan kita lanjutkan lagi pada bagian yang terakhir, yaitu yang ketiga, nilai filosofis Tugu Jogja. Dalam kerangka kejawen dan kearifan lokal, tugu ini bukan sekedar bangunan fisik, teman. Ia menyimpan filosofi kehidupan yang bisa kita renungkan. Apa sajakah itu, teman? Yuk, aku jelasin ya. Ada dua filosofis yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah filosofi manunggaling kawulo Gusti. Bentuk awal Tugu Jogja adalah golong gilik yang melambangkan konsep persatuan antara rakyat dan penguasa, antara manusia dan Sang Pencipta. Golong gilik menjadi lambang kesempurnaan dan keharmonisan yang jika kita simpulkan adalah raja dan rakyat bersatu. Manusia menyadari keberadaannya di bawah Tuhan yang Maha Tinggi dan menjalani hidup dalam suatu harmoni kehidupan. Dan filosofis yang kedua adalah filosofi Sangkan Paraning Dumadi. Tugu adalah simbol pusat energi batin kota. Banyak orang Jawa percaya bahwa Tugu menjadi pusat daya batin Yogyakarta. Mengapa? Karena Tugu merupakan simbol tempat titik temu Sangkan Paraning Dumadi yang merujuk pada asal dan tujuan hidup manusia. Tugu Yogyakarta merupakan salah satu titik dalam garis imajiner yang menghubungkan beberapa elemen, yaitu Laut Selatan, Keraton, Tugu, dan Gunung Merapi. Garis ini disebut sumbu
filosofi Yogyakarta. Laut atau pantai selatan adalah simbol dari awal kehidupan manusia, yaitu kelahiran. Keraton adalah simbol kehidupan manusia sebagai bagian dari masyarakat dan kebudayaan luhurnya. Tugu adalah simbol perjalanan manusia menuju kesadaran, yaitu menyadari hubungannya dengan Sang Pencipta. Dan Gunung Merapi menyimbolkan tempat pulang kepada alam dan sumber kehidupan, yaitu Sang Pencipta. Setiap langkah hidup manusia adalah ziarah panjang untuk kembali kepadanya, kepada Sang Sumber. Dengan demikian, tugu bukanlah hanya tugu biasa. Ia adalah simbol titik temu antara manusia, alam, dan penciptanya. Tugu berbisik tentang perjalanan hidup, tentang bagaimana manusia mencari keseimbangan di tengah jagat raya dan perjuangan manusia mencari jalan pulang kepada Sang Sumber. Oke teman, sekian dulu filosofi kotaku ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Terima kasih. Bye-bye.